Ya kena prank. Ya kena prank. Kalian subscribernya Anton guys. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan reaction dari channel Bang Fikri tentang pengalaman unik dia selama di Malaysia. Wow, ini aku penasaran banget, apakah ada suatu kejadian yang aneh atau yang bagaimana gitu ya, yang unik yang dia rasakan ketika dia berada di Malaysia, ketika dia berlibur, bagaimana respon orang Malaysia, bagaimana suasana di sana, pengalaman dia di sana. Nanti kita lihat sama-sama videonya seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Bentar guys, ambil minum dulu, haus. 2000 years later. I'm back. Jadi ya udah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. guys, bagaimana kabar kalian? Semoga Baik, Bang. selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala, dan Allahumma semoga amin. selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan Amin. serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang beberapa pengalaman unik yang saya alami selama berada di Malaysia guys. Pengalaman yang mungkin akan saya terus ingat gitu guys. Pengalaman yang saya bawa ke Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang saya tinggal di Malaysia, tapi ada beberapa hal yang saya bawa ke Indonesia, termasuk pengalaman-pengalaman unik ini guys. Dikira orang Malaysia karena wajahnya Oke, mirip pengalaman kan, pertama Indonesia saya Malaysia adalah terjadi ketika saya berkunjung ke keluarganya Abang Akil. Mungkin ada sebagian kalian yang sudah tahu. Jadi ketika itu saya berada di sebuah rumah yang kebetulan pada saat itu ingin kita review. Rumah adat, rumah tradisional dari Melaka itu. Saya menunggu di luar, tiba-tiba datang mobil menghampiri saya. Ada satu keluarga mungkin di dalam mobil itu. Lalu di dalam mobil itu dia bertanya, seolah-olah saya ini seperti orang Malaysia guys, padahal saya orang Indonesia gitu. Lalu dia menanyakan jalan gitu. Saya tidak tahu di tempat apa yang dia maksud. Saya tidak mau orang di dalam mobil itu berbicara lebih panjang lagi. Akhirnya saya langsung bilang, maaf Pak, saya dari Indonesia, saya bukan orang Malaysia. Saya langsung gitu bilang itu aja, dan akhirnya saya kasihkan ke saudara Akil untuk bicara gitu. Waalaikumsalam. Oh ini nih. Saya dari Indonesia, tak paham. Ada di dalam sih. Mau tanya. Bentar. Pak, ada orang mau tanya, bentar. Silakan ke depan. Kenapa ini menjadi pengalaman unik bagi saya? Karena menurut saya guys ya, saya sebagai orang Indonesia dan orang Malaysia, ketika kita duduk bersama, ketika kita berbincang bersama, itu tidak ada sekat, tidak ada pembeda selain mungkin sedikit bahasa dan juga bendera yang misalkan kita gitu. Tapi ketika kita berbicara, ketika kita bertatap muka, kita tuh sama guys. Bahkan orang Malaysia itu mengira saya adalah bagian dari mereka, orang Malaysia gitu. Pada hakikatnya kita memang sama guys, terutama saya guys ya. Dan kita memang harus akui ada bagian dari Indonesia juga memang berbeda. Tapi juga dari pengalaman yang saya ketahui guys, ternyata banyak dari keluarga itu, dari jalur ibunya kah, apa jadi jalur bapaknya kah, rata-rata mereka memiliki keturunan dari orang Indonesia guys. Betul. Entah dari Jawa kah, entah dari Sunda kah, dari Minang kah, bagian dari mereka itu seperti itu. Jadi ini makin memperkuat, memang kita itu kalau dibilang serumpun ya memang serumpun guys. Tapi mungkin ada tambahannya ya, ada tambahan kata-kata mungkin. Ada juga yang tidak serumpun. Itu aja sih sebenarnya. Tapi jangan lantas
dibilang Indonesia dan Malaysia tidak serumpun. Indonesia dan Malaysia serumpun, tapi ada tapinya. Itu aja sih sebenarnya simpelnya. Tapi jangan lantas menghilangkan yang serumpun itu juga, guys. Betul. Itu nggak kurang tepat menurut saya. Orang misterius. Lalu pengalaman berikutnya adalah ini terjadi pada saat saya, Bang Dar, Anton, dan Borunaga makan sate kajang. Pada saat itu kita sedang makan-makan, aku udah Anton nonton sedang live, tuh. saya sedang buat sate video. kajang. Tiba-tiba ada seorang dengan Aku udah nonton live-nya. dengan pakai masker memberikan amplop hari raya. THR. Fikri, Anton ngeblank, sebentar tuh ngeblank. Tiba-tiba gitu. Ini maksudnya apa gitu kan? Dan saya tiba-tiba waktu itu seolah kayak itu ekspresi yang Kayak kaget terhipnotis tapi senang gitu guys. ya, Kaget tapi senang. Akhirnya saya sadar dari kaget saya langsung kejar orang itu. Entah bagaimana ketika saya sampai di situ, saya ke kanan, ke kiri, ke jalan cari orang itu nggak ada guys. Saya nggak tahu apakah orang itu benar-benar sembunyi, orang itu sudah berangkat atau masih ada di situ di atas. Saya nggak tahu sebab saya nggak ke atas atau orang itu seorang malaikat, saya nggak tahu guys. Jadi ketika saya Malaikat cari orang itu udah manusia. nggak ada. Ya ini dia. Tambahkan itunya. Siapa ya sosok uncle ini guys? Oh, tambah lagi. Hai. Pak, Pak, makasih. Kasih. Loh, kita dikasih. Bapak itu Kita berjumpa. kita nggak tahu langsung dikasih ini. Anton katanya. Oh iya, Baru katanya. Bang Fikri langsung nyari tuh. Tapi kiri lagi lari. Lari. Emang pikirin doyan lari ya kan? Alhamdulillah. Ya. Kenapa orang ini tidak ingin terekspos? Ini yang membuat saya nggak habis pikir gitu. Orang ini datang memberi uang begitu saja tanpa bertutur kata apapun dengan kami. Bahkan saya tidak sempat untuk bersalaman dengan dia, bertanya namanya. Itu kita semua orang pada saat itu terkejut guys, terkejut. Dan yang diberikan pun nggak sedikit guys. Entahlah. Berapa Bang Cara isinya? seperti ini sebenarnya Tolong spill. Bang Fikri spill isinya berapa ringgit? Penasaran nih, memang penasaran. sangat berkesan menurut saya, sehingga kita tuh sampai kapanpun akan terus bertanya-tanya siapa orang ini gitu, sampai Iyalah. benar-benar kita bertemu dengan orangnya. Semoga ketemu ya Bang. Lalu pengalaman selanjutnya adalah terjadi, ini agak lucu sih, memang agak lucu. Ini terjadi ketika malam terakhir saya di Kuala Lumpur. Pada saat itu saya berjalan-jalan di daerah di Dataran Merdeka. Pada saat itu sudah malam, sudah larut, tapi suasana semakin ramai. Saya nggak tahu ini mungkin memang kebiasaan di sana ya, semakin malam tuh semakin Makin hidup, ramai. semakin ramai. Ada yang bilang katanya Kuala Lumpur tuh tidak pernah tidur, gitu guys. Ada istilah seperti itu. Pada saat itu saya jalan terus sampai akhirnya saya masuk ke wilayah Masjid Jamek. Pada saat itu sudah ditutup, sudah malam. Di situ ada payung-payung kanopi seperti Masjid Madinah. Di situ juga ada iya, iya. pokok-pokok atau pohon-pohon dari kurma. Akhirnya ada dari kalian bilang pada saat itu, Fik, tolong bisikin ke pokok itu, ke pohon itu, Yusuf Tayyub. Saya dengan polosnya guys, saya nggak tahu apa-apa itu Yusuf Tayyub. Apa yang akan terjadi ketika saya bilang atau saya menyebut Yusuf Tayyub kepada pokok itu? Apa respon dari pokok itu? Gitu. Ini saya nggak pikir jauh apapun. Saya langsung oke, saya akan coba. Tapi pada saat saya akhirnya melakukan itu semua, tidak terjadi apapun pada pokok itu, pada pohon itu tidak terjadi apapun sama sekali. Malah kalian semua tertawakan saya gitu guys. Fikri ini lagi ngapain gitu, membisikin atau bilang ke pokok kurma Yusuf Tayyub. Setelah saya beberapa langkah dari pohon kurma itu, banyak yang komentar dari kalian itu adalah iklan dari produk kurma terkenal di Malaysia guys. Apa sih guys? Gitu. Kamu pergi bisik dekat toko tuh, Pik. Cakap dekat dia Yusuf Tayyub. Apaan guys? Yusuf Tayyub itu maksudnya apa ya? Polos banget Bang Fikri. Apa Ya sih iyalah, coba aku ini? nurut dia langsung. Maksudnya dekat pohon kurma ini gitu. Aku ucap Yusuf Tayyub gitu ya. Hah? Ini nih guys. Gini bukan? Bentar ya. Gini ya, aku dekat ini gitu. Aku ucap Yusuf Tayyub gitu guys. Yusuf Tayyub. Kayak gitu. Maksudnya apa sih? Apa sih guys Yusuf Tayyub? Ini emang gokil. Ini pengalaman yang menurut saya memang spontan. Nggak tahu guys,
seperti saya ketika itu dari banyak komentar itu saya baca yang itu gitu. Saya baca yang itu, apa ini gitu kan. Dan saya dengan polosnya, dengan naifnya saya langsung melakukan apa yang diinginkan oleh viewer saya gitu guys. Yusuf Tayyop itu, aduh sialan bener. Ketika saya tahu ternyata ini adalah iklan kurma, saya lihat iklannya sendiri, saya ketawa terbahak-bahak guys. Saya lihat di rumah, di hotel, saya lihat iklannya ternyata iklan kurma yang sebenarnya dia berbisik gitu. Yusuf Tayyop kayak gitu. Dan itu memang setiap bulan Ramadan selalu ada katanya. Lalu pengalaman berikutnya, ini lebih tepatnya pengalaman yang diterima oleh teman saya ya, Anton. Jadi ketika kita live di Highland Tower, kita masuk di dalam situ, ada 2 orang polis. Ini Bang Rejab dan Bang Soleh kalau nggak salah guys ya. Jadi 2 orang polisi ini sudah mengikuti live kami semenjak dalam perjalanan menuju Highland Tower. Akhirnya ketika kita udah buat konten di sana, 2 orang polisi ini masuk. Dia bicara kepada Bang Azrin. Bang Azrin sudah sangat ketakutan di situ. Akhirnya Anton datang, ketemulah 2 orang polis ini. Akhirnya Bang Anton diciduk guys. Diciduk, ditanya-tanya, kamu dari mana, sedang apa, ini kameranya on atau off kayak gitu. Yang saya dengar dari abang polisi ini bahwa sebenarnya tadinya rencananya Anton ini pengen digari guys, pengen diborgol. Pengen diborgol. Tapi mungkin tak sampai hati lah untuk mengerjain lebih jauh Anton seperti itu, dia nggak tega gitu guys. Mungkin kalau sampai pada saat itu digari, mungkin akan lebih dahsyat itu guys. Tapi sayang sekali ya Bang Rejab dan Bang Soleh ini nggak tega gitu guys. Jadi ya akhirnya Bang Soleh dan Bang Rejab ini bilang kita sedang ngeprank gitu. Sebenarnya saya adalah subscriber dari Anton gitu, dan cukup membuat Anton panik guys. Aduh, Guys, oh ini video. Aku tuh kena prank tadi tuh. Guys, kita kena prank ya. Kaget sumpah. Ada polisi datang ke kita, dia bilang Kaget aku. Ada gimana? Enggak, aku kan sini. Ini polis katanya. Udah liatin polis. Oke, benar. Polis abang memang benar polis. Kaget aku. Ya kena prank. Ya kena prank. Ya subscribernya Anton guys. Wah, aku mau lihat sih video. Padahal di videoin, pengen tahu muka dia kayak gimana ketahuan. Mukanya panik. Itu menjadi pengalaman yang unik, walaupun pada saat itu membuat Anton panik, tapi menurut saya itu pengalaman yang berharga, pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh Anton guys. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, wah ini menarik banget sih pengalaman dari Bang Fikri selama di Malaysia guys. Jadi banyak banget pengalaman yang dia dapatkan. Disambut baik, dikira asli orang Malaysia karena mukanya muka-muka orang Malaysia katanya. Dikasih THR, dikasih uang jajan pas lebaran Idul Adha kemarin sama seseorang misterius. Juga Bang Anton di prank sama subscriber. Wah, kamu berani-beraninya ngeprank konten kreator kamu, idola kamu. Wah, benar-benar kamu ya. Pengen lihat muka Bang Anton ketika panik gitu, ketika cemas, dibilang akan diborgol sama polisi Ica ini guys. Aku pengen lihat videonya, ada nggak ya Bang Anton, tolong ya dikeluarkan videonya yang kena prank polis ini. Video ini membuktikan bahwa kedua YouTuber ini sangat-sangat dilayan dengan baik di negara Malaysia gitu. Karena simpelnya gini, ketika kita baik di negara orang, ketika kita sopan juga di negara orang, pasti kita juga akan mendapatkan hal itu gitu. Itu akan kembali lagi ke kita begitu guys. Jadi seperti itu pengalaman dari Bang Fikri. Kita tunggu pengalaman dari Bang Anton juga. Mana tahu Bang Anton juga mau buat video pengalaman dia selama di Malaysia gitu guys, termasuk yang di prank polis tadi. Oke, udah kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.